kita lanjutkan dengan materi praktek syahadat. Jadi kita belajar bersaksi, praktek bersaksi atau belajar bersaksi. Ibaratnya wayang yang sudah dilahirkan atau dilahirkan ke dunia ini, wayangnya berlatih bersaksi kepada dalang. Wayang ketika dikeluarkan dari kotak, kalau dalam manusia berarti alam kandungan, tetokna geludak nengke tas teberana dari wal kuduru. Lah wal kudaran iki dikongkon ngerti dalane. Ini sebagai ilustrasi dulu ya. Wayang tetokna wal kudaran iki kon kenal dalang. Maka satu-satunya cara agar wayang ini mengenal dalang, itu caranya bagaimana? Maka satu-satunya cara supaya si wayang ini kenal dalang, satu-satunya cara adalah wayang ini itu harus menghilangkan keakuannya sebagai wal kudara. Artinya bahwa wal kudarane iki kudu dilatih ojo aku. Karena yang menutupi wal kudara kenal karo dalange kemerga wayange esih aku sebagai wal kudara. Kalau wal kudaranya masih keakuannya wal kudara masih aku wal kudara, maka wal kudarane gue ora bisa kenal dalange, justru oleh keakuan bahwa dirinya lah wal kudara. Makanya bagaimana sih kisah wal kudara ini? Ketemu karo Dewa Ruci, akhirnya ngerti karo dalange. Dipun kisahaken kan wal kudara ini ditipu ya oleh gurunya yang namanya Drona Pasangkuni ya. Drona jare kon maring alas angger kon kepangin ngerti ilmu sejati, akhirnya wal kudarane maring alas. Lah nang alas ternyata wal kudara niku ketemu karo dua raksasa. Akhirnya dikisahkan wayang niku wal kudara gelut karo raksasa yang aboten kelihatan Dursasana karo Buta Sapal, kalah kabeh. Terus balik maning guru Drona. Sudah sebenarnya tujuannya Drona ke arep mateni wal kudara kok tempat ini dua raksasa itu, ternyata raksasanya kalah. Terus si urip ya, wah kayak kula mbone maning kon maring samudra, selulup maring samudra. Ternyata barang butul samudra ya, nang samudra atau nang lengah laut ke wal kudara ketemu karo ula ngerti ula naga. Akhirnya gelut gue. Nah ula itu dibunuh oleh wal kudara nganggo kuku jenenge kuku panca naga, tak mati. Setelah ulane mati, akhirnya di kedalaman samudra itu wal kudara weruh ketemu karo replika atau kembarane wal kudara ning gedene sejempol tangan. Loh, terjadilah dialog. Terus wis kok anggar kepangin ketemu ilmu kasunyatan, ilmu kesejatian, kosiki mlebu maring jero awakku, mlebu maring batinku. Akhirnya wal kudara takut, yo kepriwe carane wong kok gedene sejempol tanganku, aku kon mlebu maring nggonmu. Wis urusan nganggo utek.
wis nganggo niat tekad sing temenan meneh mlebu lewat kupingku. Akhirnya terjadilah peristiwa supernatural. Werkudara masuk ke dalam dimensi replika Werkudara yang disebut dalam pewayang jenenge Dewa Ruci. Ini gambaran sebenarnya adalah hati nuraninya Werkudara. Mlebu ngono, ternyata ketika masuk dia merasa menemukan kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Bahkan diceritakan Werkudara orang kepengen balik maning ngalam dunia, ngalam salengan. Aku nengen bae lah, ora bisa wong takdirmu durung rampung ana kepengen balik ngalam dunia. Nah, dari sekelumit kisah itu, lakon Dewa Ruci itu sebenarnya Werkudara niku kepengen ngerti dalamnya atau kesejatian uripe. Nah, gambaran ketika Werkudara maring alas ketemu dua raksasa niku sebenarnya kalau dipelajari secara ilmu hakiki niku Werkudarane jane ketemu karo hawa nafsu. Hawa nafsu di situ adalah gambaran daripada hawa nafsunya manusia yang sering digambarkan dengan nafsu satu, nafsu amarah, kedua nafsu lawamah. Oh, ternyata Werkudara itu mampu mengalahkan kecenderungan nafsu amarah dan lawamah. Amarah itu gambaran daripada sifat angkara murka yang ada di dalam dirinya Werkudara. Kemudian lawamah pun salah satu bentuk nafsu yang cenderung yang paling yang paling dominan adalah niku wau tidak menerima keadaan atau maido, suka mencela. Apa-apa tepa itu. Kencot tepa itu, wareg tepa itu, udan tepa itu, terang baik tepa itu, kencot ya tepa itu, wareg ya tepa itu. Dan duitnya akeh, karepe akeh ora cukup, ya itu apa maning ora duit tepa itu kabeh. Letaknya di mana? Kudu ngerti butane dhewe. Niki pengwik niki. Jadi kalau tidak salah saya juga niteni apa gede. Itu 3 ruas, ya kan? Niki nomor jenenge baru apa? Tiga di sini lah. Karo nang kene ya. Ya, oke. Satu. Nah, kemudian ular sineng samudra niku merupakan gambaran gelibete ular. Niku adalah gelibete keakuan atau keegoan. Ya. Ketika ego itu belum dibunuh, maksudnya dibunuh maksudnya priwe? Disadari. Karena kalau tidak sadar dia akan terus gelibet sebagai aku yang topeng. Jadi yang Werkudara esi aku, maka otomatis Werkudara ki ora gadang kenal karo sing jenenge dalang. Padahal ini secara hakikat aku Werkudara ki sejatine aku Werkudara apa dalang. Ketika Werkudara ngomong aku sejatine dalang. Rasa anane Werkudara ki jane nganggo anane sapa? Dalang. Ngoten lho. Dadi sing nutupi Werkudara karo dalang asline langkat tutup. Lah sing nutupi apa? Niku wau nafsu amarah lawamah karo pikiran keakuan. Ngoten. Nah, jadi
Kembali lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa wong ngerti duduk selehe awake dhewe, kemudian diteliti, direnungi, dihayati, diheningkan, maka sebenarnya perasaan nafsu, perasaan-perasaan nafsu dan pikiran-pikirannya yang membentuk menjadi aku ego itu sebenarnya itu hanya fata morgana. Ya, sebenarnya itu hanya fata morgana. Terus prakteknya kepriwe? Di dalam diri batin manusia itu masih ada kamu atau ego. Siapa itu kamu yang di dalam diri batin manusia? Dia adalah batin sebagai si pemikir, tukang mikir, tukang angen-angen. Dia adalah ciri-cirinya apa? Si tukang menganalisis, si tukang menilai, merubah dedeleng nilai. Terus si tukang menyimpulkan, oh kayak, oh kayak pinter, kayak bodoh, nah, dan lain sebagainya. Terus si tukang intelektual dengan bermacam teori, definisi, dalil, ibarat, referensi. Ya. Padahal sebenarnya dia itu bukan hewan bayi. Sebenarnya dia itu kamu di dalam batin manusia. Itulah topeng, itulah tabir, itulah hijab. Aling-aling dari wayang wal kudara atau manusia untuk mengenal keberadaan dalang yang sebenarnya yang meliputi lahir batin manusia, meliputi langit bumi. Itu satu. Jadi ranahnya pikiran ya, ego. Sampai di sini dulu. Ini kalau tidak diwaspadai, angger ora disadari, maka pikiran ini akan biasa ini kembali ke masa lalu. Kemutan, terutama kemutan karo wong sing pernah konflik. Jenenge wong kan terjadi konflik, terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Niku otomatis peristiwa itu yang kita alami dengan mata dan telinga itu ngandang mlebung jero alam bawah sadar. Setiap atau suatu saat tertentu itu kemutan akhirnya dengan kemutan tahu cekcok karo wong, potensi gegoh karo wong, mengko perasaannya muncul kesuh, muncul dendam, muncul penilaian. Ini yang sering mengakibatkan gejolak perasaannya itu berkembang, meningkat, akhirnya memicu detak jantung, memicu tekanan darah, memicu apa nih sing jenenge asam lambung, akhirnya muncul stres. Itu hanya ketika pikiran kembali ke masa lalu. Niki sing sering disebut wong sing ora bisa move on. Move on ki siapa? Move on itu bergerak maju. Mikir sing penting-penting bae maksudnya. Itu satu. Nomor loro. Pikiran ini ya, kalau tidak disadari, gua akan merambah ke masa yang akan datang. Duh, kesi mengko anak-anakku kepriwe ya. Sementara aku sih lagi kayak gini, anakku kepriwe. Aku urung tayang kiye. Itu pikiran. Sehingga memunculkan kekhawatiran, kegundahan. Niku sifatnya pikiran atau sifatnya ego. Sehingga dari dua aktivitas ini kita tidak bisa menikmati saat ini. Menikmati saat ini itu apa contohnya? Aki madang kepikiran kisi mengkong esuk nyong kepriwe, ya madangnya ora enak. Udute ora enak. Ngopine ora enak.
kumpul bojone rasanya ya ora enak. Wong ora saat ini kok. Apa ya? Kumpul karo bojone pikirane mana-mana. Ya nabae, Mbok. Iku nyamunya apa maning bisa diarep kelon cerita utang. Lah ya wis langgaran sane. Ora sida. Bubar pasar. Nah, kita itu diajarkan, ya. Kita itu urip nang Gusti Allah jane kon ngapa sih? Nggih niku. Kan niku. Kon ngapa sih jauh-jauh? Kon menikmati hidup. Kuwi anggar wis yang menikmati hidup mengko tuli metu syukur. Alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah. Nah, teknik untuk menikmati hidup itu apa sih? Kepriwe carane kan kayak gue mbok. Kon bisa menikmati urip kiye dewek sadar saat ini sekarang. Sekarang maksudnya sekarang ki aja kegawa pikiran ngayawara. Oh, sing wis keliwat saat ini. Contoh lagi kopi nanti. Nah, kayak gini caranya. Kayak kopi gitu. Seruput. Untuk tidak sulit. Walaupun rokoknya utang. Orang urus mengko urusan mengko nyaur sing penting nikmati kege. Nikmat nemen. Ya. Kon kayak gue. Alhamdulillah enak temen ya. Banget seger deh. Ayo Gus. Kita diajarkan kembali sebagaimana anak kecil. Bocah cilik yang gerdolanan, ora eling wektu. Kenapa? Dia benar-benar terlibat masuk menjadi permainan itu sendiri. Sampai dheweke kelan aku sing lagi dolanan, aku lagi nggo dolanan-dolananku. Menyatu dengan permainan itu. Mulane bocah cilik akeh senengnya. Sehingga nang lagu PAUD apa TK ana tembang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Anus genah. Ya bener. Orang ngarang. Kon kaya dadi bocah cilik maning. Mulane para wali kan jero niki bocah cilik kabeh. Para wali kuwi. Ora ana dendam, ora ana unek-unek, ora ana pikiran pirang-pirang. Bocah cilik niku suci. Cara ku ana bocah cilik mati surga langsung. Karena esi manusia yang sebenarnya. Urung salah kedaden. Urung kaken virus. Oke. Niku pikiran ini. Itu sebenarnya kamu. Makanya kenapa kemudian setiap proses pengawasan wonten mriki kita praktek nggih. Sebenarnya ini hanya sebagai latihan kemawon. Kenapa kudu ngening niku wau. Ngening niku das, mangke kok kula panjenengan sami klera pikiran apa jurna mawon. Klera pikiran apa jurna mawon. Artinya pada saat itu berarti kita sudah mulai sadar terlatih dengan molak-malik pikiran.
Sing marakna pola pikiran itu kadang mikir perkara susah, perkara kecewa, ya akhirnya jadi kecewa, jadi susah. Kenapa wong kok ora sadar bahwa akhirnya pada ngerebus seulah piak, karena diawali hatinya tidak sadar untuk mengamati pikirannya sendiri. Nah, momen yang paling tepat, momen yang istimewa adalah peristiwa bangun tidur, di mana gelombang alfa, gelombang yang semakin meningkat yang menjadikan pikiran pirang-pirang itu masih minim. Maka pada saat manusia bangun tidur itu sama saja sebenarnya dia dihidupkan untuk kesekian kalinya, bahwa hidup itu milik Allah, ada itu milik Allah. Sehingga ketika wayang nembetangi, jelas dia harus menyadari dalangnya dulu bahwa adanya wayang ini itu diadakan oleh dalang, atau adanya wayang ini menggunakan adanya dalang. Paham nama betul? Niku. Lalu kemudian setelah wayang itu beraktivitas kan pikirannya pirang-pirang. Lah niku sing dadi tutup keberadaan dalang itu sendiri atau adanya dalang. Sebenarnya gue sesederhana itu. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya Allah atau adanya dalang aslinya ora ketutupan apa-apa. Wong adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Cuman lah untuk bagaimana kemudian itu stabil kesadaran itu, sering saya sampaikan, sadarilah nafas kita, karena itu pintu gerbang untuk membuka kembali, untuk membangkitkan kesadaran itu. Berarti sepaham ya bahwa ada ini adalah milik Allah. Ada ini sudah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita itu milik Allah. Inna lillah. Terus ini dalam rangka takhalli ya. Takhalli itu apa? Takhalli itu adalah membersihkan virus-virus, membersihkan pikiran-pikiran, membersihkan angan-angan. Ini kunci hidup. Kalau tidak mengerti hidup, maka kita akan tersesat di dalam hidup. Akeh wong kelangan kesadaran. Akeh wong kehilangan visi misi hidupnya, hanya terjajah oleh pikiran-pikiran, di mana pikiran adalah hasil dari doktrin lingkungan, doktrin orang tua, doktrin keadaan. Angger kono ngono bae dheweke menjadi budak pikiran-pikirannya atau budak egonya. Sesaat orang itu tanpa pikiran, maka dia adalah mengalami Tuhan langsung. Sebenarnya sederhana itu. Ora ruwet ora. Itu satu. Kedua, siapa itu kamu dalam diri atau topeng? Dia adalah tukang baper. Baper ngerti? Bawa perasaan. Kecewa, sedih, galau, wedi, khawatir. Itu sifatnya ketika pikiran berkembang atau memikir sesuatu, mengalami sesuatu, mengingat sesuatu, akhirnya perasaan itu muncul, perasaan nafsunya. Anggar hubungannya karo peristiwa-peristiwa yang mengecewakan dirinya, perasaan akan kecewa, itu otomatis. Terus mikir sesuatu yang belum ada, wong mikir kan belum ada biasanya rata-rata, maka muncul khawatir, wedi. Kalau sudah seperti itu, dia tidak bisa menikmati saat ini, bahkan menikmati ambekan pun ora taya. Sehingga nggak terpikir-pikir. Sering saya ya guyon karo para jamaah. Kira-kira
suka milih duit apa ambekan? Jawabannya ya ambekan, daripada duit tapi orang ambekan. Apa maningkur ngayal-ngayal pikiran tentang duit. Oke. Niku. Jadi ciri-ciri wali sing nang Al-Qur'an niku genah ayate ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ki kuncine nang kene. Keterangan-keterangan seperti ini. Jadi khauf susah kowe pikiran karo perasaan tok jane, dan itu tidak nyata sama sekali. Bagi para wali, mereka sudah benar-benar nyata menyatakan adanya Tuhan, sehingga kekhawatiran, kesusahan yang sifatnya pikiran dan perasaan itu hanya kurdi amati tok, ora perlu dituturi. Nah, untuk bisa mengamati itu kita harus sadar dulu hatinya. Bangunlah, bangunnya hati adalah ketika dia sadar eling bahwa yang ada ini Allah. Otawa zikir gue mau. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wong-wong sing padha iman ngandel bahwa percaya sing ana iki sebenarnya Allah tok. Wayang ini kalau sudah tahu iman temenanan, iman itu bertuhan loh ya, bukan sekedar percaya Tuhan. Lek percaya Tuhan niki mung esine ngutek tok ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu entah di mana, urung ngerti. Tapi kalau yang namanya iman didasari dengan ngerti, yakin dan iman dan menyatakan bahwa yang ada ini Allah, ini adalah kesadaran di sini di hati. Kene nggih. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum udumu qulubuhum, sadar atine, sadar bahwa yang ada ini Allah, sebagaimana ini hati, ruh. Jadi pusat ruh adalah hati atau kesadaran hati. Untuk apa sebenarnya? Untuk bisa mengamati jalannya angan-angan pikiran yang liar dan perasaan-perasaan yang sewaktu-waktu tidak menentu. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi saya teruskan, si tukang tersinggung. Jadi mengambil daripada surah As-Samas ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Niki bagaimana toh? Teman-teman wis beruntung sapa wong sing bersihaken nafas atau perasaannya. Lah perasaan itu dalam bentuknya seperti apa? Siji, baper, bawa perasaan. Sebenarnya perasaan itu fata morgana, udu asli. Kecewa, sedih, tersinggung, membela diri. Ini manggone nang kene nggih. Manggone nang kene. Suudzon, berprasangka buruk, berpikiran negatif. Iku terus napa malih? Si tukang ujub, bangga diri, sombong. Kuwi anu ning kene kabeh. Terus si tukang merasa benar, ujar-ujare bener dewek. Jadi yang harus rumangsa bener, paling bener apa maning, kuwi jane ego. Si tukang menyalahkan pihak lain, kayak salah, sing bener aku tok. Nah, aku kuwe perwakilan daripada iblis wasyaitan.
Wong kita kan sudah mengikrarkan bahwa yang ada ini Allah. Berarti angger esih oka aku niku esih ana virus iblis wasyaitan. Si tukang menyalahkan pihak lain juga keadaan. Enggak neko adem temen ya. Berarti dia tidak bisa menikmati adem itu. Terus si tukang riya, dia kepingin diketahui oleh orang lain dalam beramal, dalam berbuat. Padahal sudah diikrarkan bahwa hidup matiku, ibadah perbuatanku itu lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Terus si suka pengakuan, kepengen diakui eksistensinya oleh pihak lain, orang lain atau pihak lain. Sama sekali dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata lillahi ta'ala. Wong arep ngomong A, B, C, D, C, O, F, G, Z, ora urusan. Aku mung rembugane karo sing anak ya sing urip ki Allah. Niku. Itu sing jenenge lillahi ta'ala. Nah, apa sih yang sering mengajak-ajak itu jane pikiran karo perasaan. Maka hanya orang yang sadar, orang yang bangun kesadaran hati dan rohaninya lah yang bisa mengamati itu. Nek niki burung tangi, dereke orang mungkin bisa menyadari. Ini sering digambarkan oleh syairnya nek boten kanthi Sunan Bonang, lir ilir tandure wah sumilir cah angon penekno blimbing kuwi. Lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Maksudnya piye? Cah angon dalam siiran tersebut adalah bahwa kesadaran hati sebagai tukang angon pikiran, angan-angan dan perasaannya ki bocah angon niku kesadaran sebenarnya. Sebab angger bocah angone turu padahal perasaan dan pikirannya itu selalu aktif, akhirnya bocah angon kue ibaratnya pikiran angan-angan apa mau pikiran buruk, perasaan buruk yang digambarkan sebagai hewan binatang yang tidak punya logika karena benar dewek, akhirnya bocah angone turu sama saja. Ketika bocah angone nyekel dadung misalnya sing dengon niku wedus, kok bocah angone turu akhirnya weduse manut angon apa sing angon manut wedus, kegeret wedus berarti anane wong benjeng karep ribut karepe dhewe terus terjadi konflik niku ya mau tidak mau, gelem ora gelem bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sedang terjerat oleh keakuan egonya masing-masing, akhirnya jadi geger. Karena sama-sama tidak sadar, maka syariat harus turun. Niki syariat turunan niku mergan nalikane wong ora pada sadar. Kudu ana batese. Tanahnya kudu ana patoke kejane nggo mbatesi ya unsur-unsur ketidaksadaran manusia karena mereka sedang jadi hewan, bahkan ada yang jadi setan. Iki kudu ana watese. Oh wates deterjang bae. Oh mengharap kenang walake dhewe. Karena apa? Setiap perbuatan, ucapan itu akan kembali kepada pelakunya. Ora arep balik maring sapa-sapa. Sadar ora sadar, gelem ora gelem anu arep balik dhewe. Iku pun lebih halus maning. Si tukang merasa suci, si tukang merasa telah melampaui makom-makom dan derajat-derajat tertentu. Ini hijab ruh sudah semakin halus ini, hijab hati. Si tukang mencari pencapaian-pencapaian, ya kedudukan-kedudukan. Niki ditutup nek boten disadari.
Nah, siapa yang menyadari? Yang menyadari adalah yang disebut sebagai palung hati atau batin terdalam atau limo pancer, yang kalau kemudian mereka kita gunakan maka dapat menyadari, ya, mereka lah yang sebenarnya mengalami, batin yang mengetahui apa, lalu lintas pikiran, terutama pikiran-pikiran negatif, lalu lintas perasaan-perasaannya, yang kadang-kadang ada perasaan yang tidak baik, benar-benar merasakan, ya, menilai, ternyata kiye jebule itu ya sing marakna aku kecewa, kiye ya jebule sing marakna aku kesuh, ya sing marakna ki lho perasaan sing gelan, jadi sing gelan niku perasaane dudu atine. Maka seringkali manusia karena belum sampai pada kesadaran hati, akhirnya menyimpulkan bahwa hatiku kecewa, hatiku sedih, jane udu. Karena hatinya belum bangun, akhirnya karena dia hanya menggunakan pikiran dan perasaannya, seolah-olah perasaannya adalah hati. Sebenarnya bukan. Justru yang harus merasakan kecewa itu kesadaran, nafsuku kecewa gitu. Pikiranku resah gelisah, itu kudu diwaca sebenarnya. Ya, tuh. Maka kebusukan nafsu, kesombongan, keujuban adalah sisi kebiadaban yang ada di dalam batin manusia. Nah, jikalau hati itu tidak sadar, atau ruhani tidak bangun, maka si kamu atau dalam hal itu ego dibiarkan berpikir terlarut-larut, ya, terbawa kepada masa lalu, masa depan, atau mikir-mikir omongane wong, ya, akhirnya dianalisis kemudian menyimpulkan, maka dia akan terjerat oleh pikirannya sendiri. Dia akan terjerat, terbundeli, terjereti oleh kesimpulannya sendiri. Maka sebenarnya hidup ini tidak perlu disimpulkan, karena kesimpulan itu justru akan memenjarakan dirinya. Artinya bahwa kesadaran ruhaninya dipenjara oleh pikiran dan perasaannya. Dan itu penjara yang paling menyakitkan, yang paling menyengsarakan. Berarti sing gawe penjara ya pikirane dhewe karo perasaane dhewe. Sing asline menungsa diciptakan, diadakan oleh Allah, itu menjadi pribadi yang amat sangat merdeka. Tujuannya apa? Kon benar-benar bisa ngumawulo maring Gusti Allah. Bagaimana dia bisa menghamba kepada Allah kalau dia masih terjerat, terbelenggu, terpenjara oleh pikiran dan perasaannya sendiri? Tidak bisa. Ini loh rahasia batinnya menungsa kuwi kene ngono. Kalau tidak sadar, dia cenderung terus akan menganalisis, menilai, menghakimi, menjustis. Karena sifatnya manusia itu luwih bebek kono silem, awake dewek masa orang gelem, akhirnya menyanjung diri, mengaku benar sendiri. Kadang-kadang angger misalnya kebetulan wong gue tahu sekolah S1, S2, S3, S cendol, S teler, atau kemudian wis tahu ngaji kitab kiye, akhirnya justru teori-teori itu gue ngombela awake dhewe. Mulane angger wong ora sadar atine, kok kemudian pinter akale, akhirnya muncul fenomena wong pinter tapi ora pada hidup, alias pinter tapi keblinger. Itu bahayanya. Jadi wong semakin pinter, baik dari akademisi maupun pesantren, ning atine ora sadar, wala mau arep menang karepe dhewe tok. Angger kok ketemu gaul karo wong kowe rusak suwe-suwe tinggal lunga bae. Lungane karo ngentut berat.
Niku, jadi kudu sadar. Dia akan berceloteh dengan teori. Makanya ngeten nggih, praktek meditasi ketika kita memperhatikan nafas, kemudian muncul pikiran, oh, iya, gue jane anu tipuan. Aja kemudian disimpulkan, biarkan mereka lewat. Biarkan mereka lewat, gitu saja. Kita cukup kesadaran di dalam hati nurani menyadari adanya Allah. Nun sewu jumbuh kawulan ing Gusti ki manggone ning ndi? Manggone ning kene. Tapi ora perlu kudu diniati tujuh rusak. Nah, kalau kita bisa kalis ki maksudnya piye to? Kalis itu berarti kita sudah mampu membaca lintasan pikiran kita. Kita sudah menyadari adanya perasaan-perasaan itu di dalam batin kita. Itu berarti tanda bahwa kesadaran itu telah bangkit. Ya. Terus kita bisa mengidentifikasi bahwa itu kamu yang ada di dalam batin kita, bukan sebenarnya kita. Nah, siapa itu yang sebenarnya di dalam diri? Tak dulu, urung rampung. Agar pikiran-pikiran itu dibiarkan, maka ia sebenarnya sok tahu, ya. Meski ia bergelemang teori. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak bisa diteorikan, tapi hanya bisa dirasadari dan dirasakan. Terpaksanya kok anak tulisan kitab kayak gini, itu hanya media saja. Tuhan itu tidak bisa diteorikan aslinya. Wong Tangkinoyo kok diteorikan priwe. Ia hanya bisa dirasakan dan dialami, bukan sekedar dipercayai. Kalau percaya itu pakai logika. Nanti pol-polnya ya percaya kepada Tuhan, belum sampai pada taraf bertuhan. Karena manusia sebenarnya adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan. Nah, maka sepinter-pintere atau sengerti-ngertine wong itu justru orang yang sudah mulai menyadari liarnya pikiran-pikirannya, berkecamuknya hawa nafsunya, dheweke ngerti. Itulah orang yang bangun, orang yang telah tercerahkan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu pun sebenarnya bukan dianya, ya. Itu baru tahap awal, baru tahap awal, ya. Bahwa untuk awal mengerti Tuhan itu mengerti dirinya. Diri yang mana? Diri yang busuk itu tadi, ego, pikiran dan perasaan, ya. Lo berarti ki ana sing nyawang, ana sing desawang. Sing desawang niku pikiran dan perasaan, sing nyawang itu kesadaran. Lah kesadaran ini dari mana? Ya dari Tuhan. Karena kesadaran itu dari Tuhan dan oleh Tuhan itu sendiri, bukan yang lain. Oke, maka sebagaimana pesan dalam dunia pewayangan, Semar wong kue sakjane urip nang alam dunya iki sing sadar eling lan waspada. Yakni eling, yakni sadar akan adanya ini adalah adanya Tuhan. Sekaligus juga waspada terhadap pencuri kesadaran itu. Apa? Kesadaran pencuri kesadaran adalah lalu lalang angan-angan pikiran, dan waspada terhadap perampok kesucian hati, yakni hawa nafsu dan perasaan-perasaan kotor. Setelah mengetahui yang sedemikian itu, selanjutnya kesadaran murni itu ternyata bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bahwa yang ada yang bisa menyaksikan pikiran dan perasaannya itu menjadi apa ya? Kesadaran atau nur pengertian bahwa oh ada itu milik Tuhan, yang sering diistilahkan dengan istilah rasa ada.
ada atau ada murni. Ya cukup rasakan adanya saja. Jadi akhirnya ngerti temenanan, belajar temenanan, mengalami temenanan adanya Tuhan. Tapi setelah dia selesai dengan pikiran-pikiran liar angan-angannya, dia telah selesai dengan perasaan-perasaan nafsunya. Itu apa namanya, terminal-terminal yang harus dia lewati. Nek dereng ngliwati niku kok arep ngomong ketuhanan ya nukur teori tok. Kur jere karena dia belum mengalami. Nah, oleh karena itu barulah memungkinkan kita terus dapat latihan suluk berjalan dengan dzikir sir rahasia bahwa yang ada ini adalah Tuhan, di mana kita akan ketemu bahwa sebenarnya mengingat Tuhan itu wis ora butuh huruf, ora butuh suara. Gini apa betul? Nah itu dapat ditemukan manakala kita sudah tidak terbawa oleh pikiran-pikiran kita. Kita hanya menyadari pikiran kita. Kita sudah lepas dengan bagaimana perasaan itu menghakimi, merasa ini dan itu, begini dan begitu. Itu sudah tidak ada sebenarnya. Karena itu semua juga adalah tabir kepalsuan kesadaran rohani. Oleh karena itu dengan diam, hening, ya, dan juga beroleh petunjuk oleh orang yang sudah sampailah, perjalanan mungkin itu dapat dilestarikan, dilanjutkan dengan menyadari setiap nafas yang keluar masuk. Maka langkah terbaik itu pripun? Jalan terabas, jalan terobos untuk menjadi tahu langsung, tahu Tuhan dan sadar adalah dengan metode diam, hening, atau wukuf, di mana puncak daripada rukun Islam adalah haji, sementara puncak haji adalah wukuf diam. Teng pundi itu sarengat dilakukan? Teng padang Arafah. Ketika puncak haji adalah wukuf, itu sebenarnya diam. Ketika diam, pikiran diam, perasaan diam, tak hening, tak ketemu, maka disebut padang Arafah. Padang itu padang, orang anak apa-apa, orang anak pikiran, anak perasaan. Arafah kenal sama Allah. Itu sebenarnya puncak daripada rukun Islam. Puncaknya kenal, ya, setarnya juga sebenarnya harus kenal. Syahadat itu kan harus kenal dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sering disebutkan wonten kitab hikam, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar di awalnya, ya, syahadatnya sudah benar, maka ketika syahadat benar, baik dan benar, sholatnya baik dan benar, puasanya baik dan benar, zakatnya baik dan benar, hajinya baik dan benar. Itu hal ihwal keterangan tersebut sama saja proses mentiadakan keakuan wayang. Keakuan itu nopo to? Sumbernya saka pikiran dan perasaan tok jane. Aslinya sejatinya manusia itu tidak pernah ada. Yang sebenarnya adalah adanya Tuhan. Angger jarene wayang sejatine kan anan apa boten? Boten nonton nggih. Fisike wayang sing gawe dalang. Rasa anak utawa keberadaan batine wayang kuwi batine wayang apa anane dalang? Anane dalang. Wong wayang ki lang apa-apane. Nggih, bahwa akhirnya wayang sadar, mengetahui bahwa sing berhak mengatakan aku adalah dalang. Nang Al-Quran kita pun sebatakan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan wayang sebenarnya tidak menghaki atau tidak
berhak untuk mengakui hasanah aku yang ada, tidak bisa. Dan yang sebenarnya yang berhak mengakui hasanah aku, dia, kamu, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, itu hanya Allah atau dalam. Itulah yang dimaksud takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu mengamati keburukan-keburukan pikiran dan perasaan. Maka ketika itu sudah tidak diikuti dengan cara disadari, maka otomatis orang itu akan menjadi tahalli. Tahalli itu apa? Tahalli itu berhias diri. Maka sebenarnya ketika manusia itu menyadari pikiran dan perasaannya, maka yang akan timbul aktif di dalam batinnya apa? Kesadaran hati. Kesadaran hati sering disebutnya oleh orang-orang Jawa, wong ngomong ke nggak bisa singati hati, tumindak setumindak ya singati hati. Jadi yang berangkat dari hati. Nah, hati itu adalah gudangnya kebaikan, karena itu tampilan sifat-sifat dan asma'nya Allah. Itu akhirnya dengan seperti itu dia akan mengalami tajalli. Tajalli itu apa? Manifestasi Tuhan yang akan menjadikan orang tersebut adalah khalifatullah, wakile Gusti Allah.